Lebaran, TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Sendirian yuk, 1, 2, 3. TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Hore. 2, 3. TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Hore. Hore ya. Terima kasih Mas ya. Ya. Assalamualaikum Mbak. Ini dari mana ya? Dari Tangerang. Oh Tangerang. Nah ini saya kan dari vlog YouTube gitu ya. Nah ini mau tanya-tanya sedikit kok, cuma sedikit aja. Ini ya, ini kan kami lagi ekspedisi tentang ini loh, batu yang besar-besar ini loh. Nah menurut Mbaknya ini batu-batu kok bisa terbentuk seperti ini, kenapa ya gitu? Nggak tahu. Mbaknya tahu nggak? Mungkin itu kali runtuhan dari atas ke bawah. Itu aja? Iya. Ya, Mbaknya? Kurang tahu saya. Gimana? Oh ya, Mbaknya satunya belum? Samain aja. Oh ya ya. Nah, ini kan pertanyaan yang kedua. Ini kan channel saya ini khusus untuk ekspedisi gitu, Mbak. Nah, percaya nggak kalau tentang cerita banjir Nabi Nuh? Itu kira-kira percaya nggak? Percaya. Mbaknya? Percaya tapi kayaknya nggak di sini deh. Oh gitu. Kalau banjir Nabi Nuh kayaknya nggak di sini deh. Oh banjirnya nggak di sini gitu? Iya. Oh iya. Jadi kan kemungkinan kalau kami analisa kan ini batu-batu ini kayak apa ya, lahar yang sudah dingin gitu loh Mbak. Jadi apa percaya nggak kira-kira kalau batu-batu ini dulu adalah lelehan dari gunung berapi yang telah meletus gitu? Bisa jadi gitu ya? Iya, Bisa jadi ya. Saya tadi kami menganalisa begitu ya, takutnya salah ya. Gitu ya. Jadi ini percaya ya kalau ini adalah lelehan dari apa tadi? Gunung berapi ya. Kalau cerita Nabi Nuh tadi percaya ya? Iya percaya karena itu ada di Alkitab kita. Iya di Al-Quran ada, di Injil juga ada, di kitab Yahudi juga ada. Jadi emang ceritanya itu hampir seluruh permukaan bumi itu katanya tenggelam gitu loh. Ya gitu ya. Ya makasih ya Mbak ya. Ya mau minta tolong sebentar. Ya mau tanya-tanya sedikit ini dari vlog YouTube gitu ya. Ya. Iya. Iya tanya-tanya sebentar aja. Ini dari mana ya? Kita dari Jakarta. Oh dari Jakarta ya. Ini mau tanya kira-kira kok ada batu-batu besar ini kira-kira dulunya apa ya? Kalau menurut prediksi dari mbak-mbaknya, mas-masnya, ini batu-batu yang besar gini dulunya kira-kira apa ya? Kok ada seperti ini? Alam ya sayang. Alam. Iya. Karena apa mas kira-kira alam? Karena alam. Oh cuma alam aja. Masnya ada tahu nggak kira-kira apa ya? Kok bisa? Ya batu kok besar-besar terus nggak berbentuk gitu kira-kira dulu apa ya? Memang tadi dari alam. Dari alam aja ya? Bentuknya. Oh gitu, mbaknya ini koknya belum pas dari di sini gitu ya mbaknya apa ya? Kira-kira apa ya dulu itu? Mungkin dari gunung berapi gitu mungkin. Wah ini baru yang paling tepat ini. Ya jadi ini kan jadi saya lagi dari vlog TV Lebaran nih mbak, ini mengekspedisi tentang tempat ini, dan dari mbak-mbaknya tadi kan ada yang cuma dari alam ya, tapi menurut kami sih itu adalah dari gunung Merapi tadi ya, yang mungkin gunung Merapinya juga nggak tahu, kemungkinan sangat besar sekali dan udah mati mungkin gunung Merapinya ya. Nah ini pertanyaan yang kedua, kira-kira mbak percaya nggak dengan cerita banjir Nabi Nuh? Banjir Nabi Nuh. Iya, yang konon itu sampai menenggelamkan hampir seluruh permukaan bumi. Percaya nggak? Ya pernah ya. Percaya. Yang dia bikin kapal itu. Iya benar. Oh iya. Percaya nggak? Percaya. Ya masnya? Percaya. Banyak percaya? Ya harus percaya karena itu kan ada di Alkitab, Al-Quran walaupun di Injil juga. Apa kapal? Iya. Pertanyaan ketiga, kira-kira banjirnya sampai sini nggak ya? Sampai kalau permukaan bumi? Sampai mbaknya? Sampai. Masnya? Kurang tahu juga. Oh kurang tahu ya mbaknya? Kemungkinan Sampai ya? Oke, karena itu kan ada dua pendapat, hampir sebagian dan seluruhnya. Nah ini ya makasih ya Mas ya atas wawancaranya. Nanti jangan lupa subscribe channel TV Lebaran. Kalau lupa ingat aja Idul Fitri ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini sesuai dengan tema kita, ya kita ini akan menguak sebuah misteri, yaitu ekspedisi menguak banjir yang super dahsyat, mega dahsyat di masa yang lalu.
yaitu banjir bandang Nabi Nuh alaihissalam. Dan konon banjir ini hampir menenggelamkan seluruh permukaan dari muka bumi ini. Nah, kenapa TV Lebaran mengambil tema itu dan juga kita mengambil lokasi di sini, yaitu lokasinya ada di Bukit Mangunan. Kita akan ungkap misteri banjir Nabi Nuh di masa yang lalu. Jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Lanjut lagi, ekspedisi kali ini kita melaksanakan ekspedisi menguak misteri banjir besar yang mega dahsyat yang terjadi di masa lalu, yang konon terjadinya 3500 sebelum Masehi. Dan kenapa TV Lebaran memakai lokasi ini sebagai tempat untuk melakukan ekspedisi? Nah, minimal kita melihat ini adalah bongkahan-bongkahan batu yang sangat besar sekali. Ini ada apa ini? Nah, kemungkinan kalau dari pemirsa TV Lebaran kita melihat dari yang namanya tempat wisata Mangunan, mungkin akan terpesona dengan keindahan tempat-tempat wisata yang ada di sini. Mungkin ada hutan pinus, ada becici, ada watu goyang, dan gua gajah dan lain-lain sebagainya. Tapi TV Lebaran malah lebih tertarik dengan keadaan atau batu-batu yang tersebar di sini. Ini sangat-sangat istimewa bagi TV Lebaran, karena apakah kemungkinan ini adalah saksi bisu juga sebuah misteri bencana besar di masa lalu? Apakah konon juga pernah meletus sebuah gunung berapi yang sangat besar di sekitar sini? Atau kemungkinan juga apakah di sini dulu juga terdapat sebuah gunung berapi? Entahlah. Tapi yang jelas, antara cerita banjir Nabi Nuh dan cerita yang ada di sini atau peninggalan yang ada di sini, sebuah batu-batu besar ini menggambarkan satu tema, yaitu bencana besar di masa yang lalu. Sebuah cerita perputaran kehidupan adalah sebuah perputaran, dan bisa juga itu bisa kembali terulang kembali, meskipun kita tidak tahu besar dan kecilnya keterulangan itu. Dengan video ini kita berharap kita dapat lebih waspada dan lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Nah, inilah sebuah cerita yang kita gabungkan antara batu-batu besar yang sangat istimewa ini pasti punya sejarah yang sangat istimewa di masa lalu. Atau ini mungkin dulu letusan dari Gunung Dinglangeran, atau mungkin ada gunung yang tersembunyi yang telah mati. Jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. TV Lebaran melihat ini adalah suatu batu yang sangat super besar sekali. Dan pasti ya Mas ya, kita menganalisa ini adalah mungkin adalah suatu lahar yang sangat besar menggumpal dan membentuk batu yang sangat besar ini. Dan yang menjadi pertanyaan, dari manakah lahar itu? Dari manakah ini sosok batu yang sangat besar ini datangnya? Nah, itu yang menjadi misteri. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah dulu itu terjadi apa gitu, sehingga banyak sekali batu-batu yang sangat besar seperti ini? Apakah ini saksi bisu sebuah peristiwa besar yang kalau orang Jawa mengatakan adalah sapu jagat ya, menyapu jagat? Apakah ini juga cerita tentang banjir Nabi Nuh? Nah, kita akan memulai cerita ini tentang cerita banjir Nabi Nuh. Nah, cerita ini bermula dari kita ulang cerita dari cerita Nabi Nuh alaihissalam. Cerita ini bermula dari umat Nabi Nuh yang tidak patuh akan ajaran-ajaran kepada beliau. Nah, konon di waktu pada zaman itu Nabi Nuh itu umat-umatnya itu intinya pada ngeyel ya, saking ngeyelnya gitu. Jadi kalau istilahnya sekarang itu ya saking judeknya gitu. Nabi Nuh sudah berdakwah selama 950 tahun tapi mereka masih ngeyel gitu ya. Nah, konon yang banyak ngeyelnya itu adalah dari kaum-kaum yang terpandang atau bangsawan, atau dari kaum-kaum yang mewah gitu. Dan yang ikut kepada Nabi Nuh adalah kaum-kaum yang sederhana gitu, atau mungkin di kalangan menengah ke bawah. Nah, saking ngeyelnya Nabi Nuh pun bingung, ini bagaimana ini? Karena kalau umat ini diteruskan nanti tidak akan ada perubahan, atau akan semakin merajalela yang namanya kesesatan dari ajaran mereka. Nah, disitulah umat Nabi Nuh
apa ya istilahnya, minta bukti kepada Nabi Nuh. Katanya kalau sesat itu akan diberikan azab. Mana azabnya? Nah, itulah yang ditantangkan oleh Nabi Nuh. Pada akhirnya Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah untuk memberikan pelajaran kepada umatnya. Dan konon terjadilah banjir yang sangat besar. Datangnya dari langit dan datangnya pun dari bumi. Terbelah begitu. Saking hebatnya konon itu di dalam bahteranya itu, Nabi Nuh itu selama 6 bulan banjirnya itu. Bayangkan ya, kalau kita membayangkan yang namanya banjir ya, kalau kita mau hujan itu, bayangkan saja seperti itu, terus awannya begitu besar, terus gelap ya. Wah, kalau sekarang kan airnya cuma dari atas, tapi di zaman Nabi Nuh itu airnya pun terbelah dari tanah itu bermunculan. Dan ingat, banjir itu hampir menenggelamkan seluruh permukaan dari bumi ini. Bisa bayangkan betapa besarnya banjir Nabi Nuh di kala itu. Inilah batu-batu yang sangat besar sekali terdapat di Bukit Mangunan, Bantul, Yogyakarta. Letaknya ya sekitaran Bantul Timur ya. Nah, mungkin pemirsa TV Lebaran sudah paham betul Mangunan itu apa. Terdapat banyak tempat wisata dan mungkin menarik dengan pemandangannya. Tapi secara garis besar TV Lebaran malah tertarik pada tempat ini. Karena apa? Kita lihat bebatuannya sangat berbeda atau sangat menarik sekali. Kita lihat ya. Ya, ini kita lihat sekali. Ini ya ini saya yakin ini betul-betul dulu adalah sebuah lahar dingin yang sudah mengeras ini. Pokoknya lahar ya. Kita lihat lempeng-lempengannya di sana. Ya itu sangat bentuknya tidak beraturan. Ya namanya air ya. Air lahar itu kan nggak mungkin dibentuk itu. Mesti akan sembarangan mengalir dan akan mengeras seperti ini. Dan misteri apa yang ada di waktu yang lalu? Apakah ini betul-betul dulu peristiwa yang sangat besar? Apa ledakan yang sangat besar hingga seperti menggumpal seperti ini? Atau mungkin juga di sekitar sini ada yang namanya gunung berapi yang masih hidup itu, atau yang maksudnya masih hidup di masa lalu. Nah, ini kita akan mendengar di sana. Nah, ini sangat istimewa sekali nih. Ini penuh misteri ini. Dulunya gitu ya. Dulunya apa sih sebenarnya di sini? Apakah di sekitar sini konon dulu ada sebuah gunung berapi gitu? Nah, kita akan sana. Ya, nih. Nah, inilah sebuah saksi bisu yang terdapat di Bukit Mangunan, Bantul, Yogyakarta. Saksi bisu sebuah peristiwa besar di masa lalu. Saya yakin ini adalah suatu peristiwa yang sangat besar, bencana besar di masa lalu. Apakah ini yang disebut sebagai sapu jagatnya masa lalu? Ya. Ya. Nah, mari kita lanjut lagi ekspedisi kali ini. Kita menguak sebuah misteri banjir yang maha dahsyat, yaitu banjir Nabi Nuh alaihissalam yang terjadi konon 3500 sebelum Masehi. Entahlah apakah di sini sudah ada sebuah kehidupan di masa itu. Nah, kali ini TV Lebaran ada di sebuah bukit dan TV Lebaran pemirsa TV Lebaran dapat melihat lokasi yang di belakang saya ini adalah suatu jurang yang sangat dalam sekali. Bayangkan sebuah gunung yang sangat tinggi, yaitu gunung yang ada di Turki, yang penemuan bangkai dari kapal Nabi Nuh, yaitu gunung lanjut lagi ya ceritanya. Kok tahu TV Lebaran kok tahu kalau di masa lalu itu banjirnya sampai menenggelamkan gunung ya. Nah, kita akan lanjut ceritanya ya. Nah, ceritanya kan dulu itu umat Nabi Nuh itu membangkang dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Nuh. Nah, setelah terjadi bencana besar di situ, nah itu Nabi Nuh pengen semua keluarganya, ya namanya sifat kekeluargaan sebagai ayah, tentu saja pengen seluruh keluarganya ikut ke dalam kapal agar selamat. Nah, kita ketahui bahwa waktu itu sebelum terjadi bencana besar banjir yang sangat maha besar itu, Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah atau yang maha kuasa untuk membuat sebuah kapal. Nah, tentu saja umat yang ada di waktu itu sangat bingung, ini aneh ini si Nuh ini ya,
bila dikatakan ini sesat ini si Nuh ini, loh kok bisa begitu? Karena apa? Di dalam yang jauh dari laut, hidup di padang pasir, tapi kok buat kapal yang sangat besar. Ini mohon maaf sampai anginnya mau menjatuhkan kameranya ya. Loh, kok sampai besar sekali kapalnya? Ini sesat tuh ini ya. Nah, oleh sebab itu kapal itu sudah jadi yang sangat besar. Nah, oleh umat-umat yang membangkang pada waktu itu dibuatlah yang namanya kapal itu untuk pelaksana sebuah toilet itu. Jadi setiap orang mau buang air besar, air kecil itu di kapalnya Nabi Nuh itu. Wah, sampai penuh itu kapal Nabi Nuh dengan kotoran-kotoran manusia. Nah, pada saat itulah turunlah peran yang maha kuasa akan sebuah kebenaran. Diturunkanlah sebuah penyakit yang sangat tidak ada obatnya untuk umat-umat yang membangkang ini. Makanya diturunkanlah penyakit yang maha dahsyat ya, biar tidak ada yang sampai bisa menyembuhkan, sampai ke dukun-dukun, sampai ramuan-ramuan apa saja, minum, makan ini, tapi tidak sembuh. Nah, suatu ketika ada salah satu umat Nabi Nuh itu yang datang untuk berbuang atau ke toilet kapal Nabi Nuh tadi. Pada akhirnya, tapi itu posisi dia sakit ya. Nah, tiba-tiba secara tidak sengaja dia terpeleset dan dia mandi atau jatuh berlumuran dengan kotoran manusia itu. Tapi apa yang tidak dinyana, sembuhlah penyakitnya itu. Nah, itu dahsyatnya. Pada akhirnya berita, kamu kok bisa sembuh dari mana? Saya tadi mandi di kotoran yang ada di kapal Nabi Nuh. Cerita itu sampai tersebar di mana-mana. Pada akhirnya semua umat Nabi Nuh pada datang ke kapal tadi untuk yaitu mengoles-oleskan kotoran-kotoran manusianya itu sendiri. Pada akhirnya pada sembuh semua dan pada akhirnya kapal itu bersih dari kotoran manusia dan pada akhirnya banjir bandang datang. Nah, setelah semua dikumpulin, diperintahkan untuk semua makhluk yang berjenis atau berlawan jenis dikumpulkan. Kalau ada kambing ya kambing jantan, kambing betina, ada cicak ya cicak jantan, cicak betina, ada sapi jantan dan betina. Agar apa? Agar meneruskan kehidupan di selanjutnya. Nah, pada saat itu Kan'an, anaknya Nabi Nuh, kita dengarkan cerita dari Pak Zainuddin tadi ya, dipanggil Kan'an, ayo masuk nak untuk ke kapal, nanti akan ada banjir yang sangat besar. Jawab Kan'an apa? Tidak, saya akan naik ke gunung yang tinggi. Wah, itu peristiwanya, itulah cerita yang kami tangkap dari TV Lebaran. Ternyata airnya pun sampai ke gunung yang tinggi menenggelamkan Kan'an. Nah, itulah cerita bahwa banjir itu sungguh luar biasa dan maha dahsyat. Itu buat pengingat buat kita bahwa alam ini bisa berubah kapan saja, tergantung dari isinya atau perilaku dari umatnya itu sendiri. Kita lihat saja apakah umat saat ini sudah ya mungkin menyerupai Nabi Nuh atau tidak. Ya kita tidak tahu ya. Yang penting kita video ini hanya untuk sebagai pengingat bahwa kita semua harus tetap waspada. Ya, ini TV Lebaran bukan berarti orang yang sok suci, tidak ya. Kita hanya mengingatkan, ini TV Lebaran juga orang yang paling yang banyak dosanya gitu ya. Pokoknya dosanya banyak. Jadi makanya TV Lebaran ini hanya membuat video ini hanya untuk sebagai kewaspadaan bagi diri kita. Nah, kita lanjut lagi ekspedisi kali ini, dan kini TV Lebaran ada di sebuah bukit yang tidak jauh juga dari lokasi dari batu-batu yang besar sekali tadi. Nah, ini ditemani dengan udara atau angin yang sangat besar seperti ini, TV Lebaran pemirsa TV Lebaran dapat melihat di belakang saya ini adalah sebuah jurang yang sangat besar sekali dan sangat curam sekali. Nah, ini sebenarnya TV Lebaran hanya mau menggambarkan bahwa dulunya banjir dari Nabi Nuh itu sangat besar sekali, sampai gunung saja sampai tenggelam. Nah, bayangkan saja yang kalau pemirsa TV Lebaran melihat jurang-jurang yang ada di situ,
misalnya ini waktunya diputar kembali di masa yang lalu, ini penuh dengan tenggelam dengan air. Begitu dahsyat airnya, begitu maha dahsyat banjir Nabi Nuh. Nah, itulah gambaran dari sebuah bencana besar maha dahsyat di masa yang lalu. Dan perlu diketahui bahwa bangkai dari kapal Nabi Nuh konon ditemukan di Gunung Ararat di Turki, dan ketinggiannya itu hampir 3,9 km, sangat tinggi sekali. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya, betapa tingginya air yang menutupi bumi di kala itu. Dan perlu diketahui juga bahwa konon banjir ini sampai menghilangkan segala kehidupan ya. Makanya yang hidup itu hanya yang tinggal di kapal Nabi Nuh. Nah, satu pertanyaan, kalau kita lihat dari penemuan bangkai kapal Nabi Nuh, kenapa sih itu dibuat begitu besar sekali, bentuknya besar sekali? Nah, itu kita juga bisa menganalisa kenapa begitu besar, karena juga banjirnya begitu besar. Jadi sangat seimbang. Coba saja kalau kapalnya kecil, banjirnya besar, pasti akan tenggelam. Nah, itulah sedikit cerita dari TV Lebaran. Semoga nanti cerita ini dapat diambil manfaat, diambil hikmah, dan diambil iktibarnya lah, bahwa semua akan menjadi sejarah bagi anak cucu kita. Tidak kaya, tidak miskin, tidak cantik, tidak jelek, tidak tidak terkenal ataupun tidak terkenal, pasti akan menjadi sejarah pula bagi anak cucu kita. Dan kehidupan adalah suatu perputaran, dan semua tidak akan, mustahil akan berulang. Sebuah bencana pasti juga bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Video ini hanya sebagai pengingat kita bahwa semua adalah kehendaknya dan takdirnya, dan semua bisa terjadi kepada kita. Cukup sekian dari TV Lebaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.